Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ari Harmono. Eh, di sini saya akan menjelaskan eh, dari hasil tugas saya tentang strategi pemasaran Coca-Cola untuk menembus segmen dan menguatkan brand di Indonesia. Next. Oke, kemudian bagian latar belakangnya. eh, di sini strategi pemasaran produk minuman Coca-Cola di Indonesia ini didasarkan pada persaingan pasar minuman yang ketat dan perubahan preferensi konsumen menuju produk yang lebih sehat dan berkelanjutan. Keberagaman budaya Indonesia ini mendorong Coca-Cola menyesuaikan kampanye pemasaran agar lebih relevan lagi secara lokal. Perkembangannya di media sosial ini menjadi sarana yang penting untuk membangun loyalitas dan menjangkau konsumen secara lebih luas. Kemudian inovasi produk dan program tanggung jawab sesuai sosial perusahaan juga dapat menjadi kunci dalam memperkuat posisi dan citra merek. Nah, dengan memperhatikan penyesuaiannya di pasar dan tren konsumen, Coca-Cola mampu menembus segmen pasar dan menguatkan brand secara efektif di Indonesia. Oke, next. Kemudian pada bagian masalahnya, yaitu tentang bagaimana Coca-Cola ini menerapkan sebagai strategi pemasaran, termasuk kampanye, personalisasi, kemudian adaptasi budaya, distribusi yang luas, inovasi produk, pemanfaatan media sosial, dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk menembus segmen pasar dan menguatkan brand di Indonesia. Oke, next. Lalu untuk bagian tujuan yang pertama adalah menganalisis strategi pemasaran yang efektif di pasar lokal, yaitu untuk memenuhi bagaimana Coca-Cola ini berhasil menyesuaikan strateginya untuk pemasaran dengan kondisi sosial dan budaya yang ada di Indonesia, serta bagaimana pendekatan ini dapat menciptakan koneksi emosional dengan konsumen dan meningkatkan daya saing merek. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan brand lokal, brand global di pasar domestik. Nah, ini untuk mengevaluasi peran distribusi, inovasi produk, pemasaran digital, dan tanggung jawab sosial dalam membangun citra yang positif dan loyalitas kepada pelanggan sebagai pembelajaran bagi perusahaan lain yang ingin sukses di pasar lokal. Oke, next. Selanjutnya pada bagian pembahasannya, ini Coca-Cola menerapkan berbagai strategi pemasaran untuk menembus segmen pasar dan menguatkan brand di Indonesia. Yang pertama adalah strategi pemasaran Coca-Cola di Indonesia. Jadi yang pertama ini adalah kampanye share untuk memperkenalkan personalisasi dengan menambahkan nama konsumen di botol, lalu meningkatkan kesadaran merek dan keterlibatan konsumen secara signifikan. Nah, ini hasil dan dampaknya yaitu yang pertama dapat meningkatkan keterlibatan konsumen. Jadi orang banyak eh, mulai mencari botol dengan nama mereka atau orang yang mereka kenal lalu membagikan di media sosial dengan hashtag seperti hashtag share a shop. Kemudian dapat viral di media sosial. Lalu dapat juga meningkatkan penjualannya. Oke, next.
Lalu bagian yang kedua ini ada adaptasi budaya dan lokal. Nah, yang pertama ini Coca-Cola menyesuaikan kampanye pemasaran dengan budaya lokal, menggunakan bahasa dan tradisi yang relevan. Nah, kemudian menggandeng selebritas lokal ini gunanya untuk memperkuat koneksi emosional dengan konsumen. Nah, dan salah satu contohnya adalah pertama seperti kampanye di bulan Ramadan. Oke, next. Eh, Kemudian inovasi produk. Nah, ini yang pertama terus memperkenalkan varian baru dan edisi terbatas untuk menarik minat konsumen. Juga dapat fokus pada kualitas tinggi untuk memenuhi ekspektasi konsumen yang terus berkembang. Kemudian berkampanye digital dan media sosial, yaitu yaitu memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, dan YouTube untuk berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Kemudian juga menggunakan influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan keterlibatannya. Kemudian ada corporate social responsibility atau CAC. Coca-Cola ini juga aktif dalam program keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Keterlibatan dalam kegiatan sosial ini juga dapat membantu membangun hubungan yang positif dengan konsumen. Oke, next. Jadi pada kesimpulannya, Coca-Cola ini berhasil memperkuat posisinya di pasar Indonesia melalui strategi pemasaran yang terintegrasi dan relevan secara lokal. Nah, lalu kampanye personalisasi seperti uh, hashtag Cheer a Shop ini juga bisa diadaptasi di budaya Indonesia seperti kampanye bulan Ramadan dan kolaborasi dengan selebritas, membangun koneksi emosional dengan konsumen, distribusi yang luas menjangkau kota hingga desa, dan didukung inovasi produk dan kemitraan retail, kampanye digital dan kerjasama dengan influencer untuk meningkatkan brand awareness. Sementara dengan program CSR dan keberlanjutan memperkuat citra positif merek. Keberhasilan ini juga berasal dari pendekatan menyeluruh yang mencakup aspek budaya, distribusi, inovasi digital, dan sosial. Oke, next. Oh, baik. Eh, saya kira cukup paparan dari saya. Terima kasih.